Pemirsa, pemukiman warga yang berada di Perumnas Tidung Makassar terbakar. Ya, diduga api berasal dari lilin yang dinyalakan penghuni. Pemadam. Kepanikan warga terjadi saat api melalap sebuah rumah di Perumnas Tidung Makassar, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kobaran api dengan cepat menjalar kedua bangunan rumah lainnya yang saling berdekatan. Warga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri serta sejumlah barang berharga. Setelah 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi melakukan pemadaman. Diduga api berasal dari sebuah lilin yang digunakan salah satu penghuni rumah yang listriknya padam. Dari kamar belakang, Pak. Gara-gara lilin dibakar. Oh, lilin. Iya. Ada orang tadi di rumah? Nggak ada. Jadi pas kebakaran, kamar tergembok, saya dobrak. Saya orang terakhir yang keluar dari rumah. Tidak ada di korban? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Total 3 unit bangunan rumah warga ludes terbakar dengan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turboni, iNews melaporkan. Sebuah bus terbakar setelah bertabrakan dengan pengendara motor di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Selasa tengah malam tadi, pemirsa. Akibat kejadian tersebut, pengendara motor tewas. Sebuah tabrakan bus dan motor terjadi di Nganjuk, Jawa Timur hingga terbakar dan menewaskan 1 orang. Insiden bermula saat bus melaju kencang dari arah Jombang ke arah Nganjuk dan berpas-pasan dengan sebuah motor yang melaju terlalu ke kanan dari arah sebaliknya. Akibatnya motor tersebut masuk ke kolong bus dan pengendaranya terlempar ke sisi kiri dan tewas di tempat. Tabrakan ini pun membuat bus dan motor yang ada di bawahnya terbakar. Di bawah bis paling depan ada 1 unit 3 motor. Kalau nggak salah Vario masih di bawah sampai sekarang. Iya, sampai sekarang masih sudah terbakar. Ada yang MD nih, Mas. Kalau tadi ada sebelah belakang armada KP ada yang ini ya. Tapi sudah dibawa ke rumah sakit. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi baru dapat memadamkan api dalam waktu 30 menit. Api yang berkorban pun membuat badan bus ludes terbakar. Kasus kecelakaan ini pun masih diselidiki petugas dari Satlantas Polres Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga melakukan aksi premanisme 7 orang satpam dan seorang warga di sebuah apartemen di Jakarta Barat diringkus polisi. Ya, tak puas akan penangkapan, satpam melayangkan gugatan. Dalam rekaman CCTV terlihat para satpam yang sedang bertugas di sebuah apartemen di Jakarta Barat langsung diamankan sejumlah polisi yang datang ke lokasi. Ketujuh satpam tersebut mencoba melawan dengan meminta surat penangkapan, namun polisi tetap berhasil mengamankannya. Diduga mereka melakukan aksi premanisme di kawasan tersebut. Tak puas akan penangkapan, satpam melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun putusan hakim menolak gugatan tersebut. Penangkapan itu sendiri sangat melukai hati masyarakat. Dan hakim tidak memberikan keadilan terhadap para pencari keadilan. Para satpam yang sedang bertugas yang ditangkap secara sewenang-wenang. Diketahui aksi penangkapan oleh anggota Polda Metro Jaya terjadi 21 Mei lalu dan viral di media sosial. Penangkapan satpam yang sedang berintas tersebut hebohkan warga sekitar karena dilakukan saat siang hari. Dari Jakarta, Dan Helmius Sayang-Batih, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor menjadi bulan-bulanan pengunjuk rasa karena menggeber motornya keras-keras di Bandung, Jawa Barat. Ya, peristiwa terjadi ketika unjuk rasa blokade jalan memprotes larangan study tour dari Gubernur Jabar, Deddy Mulyadi.
Seorang pengendara motor jadi bulan-bulanan pengunjuk rasa saat digelar aksi blokade jalan memprotes kebijakan larangan studi tur di Jalan Surapati, Bandung. Polisi dan petugas Dishub berupaya melerai, namun banyaknya pengunjuk rasa membuat petugas kesulitan. Pemotor jadi sasaran amuk pengunjuk rasa lantaran menggeber motornya saat unjuk rasa berlangsung. Pengeroyokan dapat dihentikan setelah pengunjuk rasa lain membantu melerai, sehingga pemotor selamat. Aksi demonstrasi dan blokade jalan buntut protes para pekerja pariwisata yang menuntut Gubernur Jabar Deddy Mulyadi untuk mencabut surat edaran terkait larangan studi tur. Jadi blokadenya itu seputaran Diponegoro, Surapati, dan salah satunya adalah di Seto Kalibasa. Jadi memacetkan dari arah barat dan arah timur. Itu salah satu yang kami turun dengan jajaran kepolisian. Karena itu tuntutan dari para pengusaha bis dan salah satunya tentang wisata. Sebelumnya, para pengunjuk rasa juga menggelar aksi di depan gedung sate dengan blokade jalan menggunakan bus. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Kopda Bazar Syah penembak 3 anggota polisi di Lampung saat menggerebek sabung ayam di Lampung dituntut hukuman mati. Ya, tuntutan tersebut disampaikan dalam sidang di Pengadilan Militer Otmil 104 Palembang pada Senin. Sidang pembacaan tuntutan dipimpin Hakim Ketua Kolonel CHKK Freddy Ferdian. Di hadapan keluarga korban, jaksa auditor militer menuntut Kopda Bazar Syah dengan hukuman mati. Jaksa menilai Kopda Bazar Syah terbukti bersalah dan dijerat pasal berlapis yakni tentang kepemilikan senjata api dan perjudian. Terkait tuntutan ini, terdakwa akan sampaikan pembelaan dalam sidang pekan depan. Pidana mati. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Risiki Teniading. Kami mohon pula agar barang bukti berupa surat-surat, seluruh surat-surat mohon didekatkan dan disatukan dalam berkas perkara. Barang-barang, 1 buah senjata api laras panjang, 1 buah magasin, 20 butir munisi, 1 buah selongsong munisi, 8 buah selongsong, 3 buah selongsong munisi, 2 buah selongsong munisi. Pemirsa, sebelumnya Kopda Bazar Syah menembak 3 polisi yang melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin Kabupaten Waikanan, Lampung pada 17 Maret lalu. Ketiga polisi tersebut yakni AKP Anumerta Lucianto, Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan juga Bribtu Anumerta Galip.